Bapak Ibu sahabat terkasih, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengakses dan juga mengikuti Puja Bakti live streaming Wihara Ekayana Arama pada hari ini, hari Minggu 29 Maret 2020. Ya, meskipun dalam keterbatasan seperti saat ini, di mana kita dihimbau oleh pemerintah untuk selalu tinggal di rumah, ada juga yang bekerja dari rumah, anak-anak sekolah juga diminta untuk belajar dari rumah, dan tentunya kita juga diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan untuk mendukung kegiatan positif Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing, Wihara Ekayana Arama mengadakan acara Puja Bakti live streaming seperti ini. Ya, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti Puja Bakti ini, dan selamat mengikuti. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Gunadarma Jimihung. Dan saya Gunawati Indrawati Lobian. Kami akan memimpin Puja Bakti pada hari ini. Puja Bakti hari ini akan dilakukan dengan streaming dan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri dan memulai kebaktian pada hari ini dengan bersama-sama menghormat dan bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha dengan memanjatkan nama Karagata. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Namo Sanghaya. Wandana. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata, Weramani, Sikapadang samadhyami. Adinadana, Weramani, Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara, Weramani, Sikapadang samadhyami. Musawada, Weramani, Sikapadang samadhyami. Surameraya, Majapamadhatana, Weramani, Sikapadang samadhyami. Ratana Sutta. Yane dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalike sabbe vabhuta sumana bhavantu athopi saka casunantu bhasitan tasamahi bhutani sameta sabbe metang karota manusia pajaya divacarato caharanti yang baling tasamahine kataya pamata yang kenci betang idawahurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samanggati tathagatena idampi buddhe ratanang panitang yetena sacena suwati hontu kayang viragang amatang panitang yada jagasakya mune samahito natena dhammena samanta kinci idampi dhamme ratanang panitang yetena sacena suwati hontu yang buddha setho parivannayang sucing samadhimanan carikayamahu samadhinatena samona vijjati idampi dhamme ratanang panitang yetena sacena suwati hontu ye puggalaya tasatang pasata catari etani yugani honti te dakkiniya sugata sasavaka yete sudinnani mahapalani idampi sanghe ratanang panitang yetena sacena suwati hontu yesu payota manasa dalena
Nekāmino gotamasāsanammi te patipatāya matang vigaya ladāmudāni bhuttibhunjamana yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu yatindakilo pataming sitosya cato bhivate yasampakampiyo tato pamangsa purisang vadami yo arya sacani aveca passati yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu ye arya sacani vibhavayanti gambhira payyena sudesitani kincapite honti bhusapamata nate bhavang mattamangadiyanti yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu sahavassadasana sampadaya taya sudhamma jayita bhavanti sakaya ditti vichikincitanca silabhata vapi adadakinci cato vapahe hica vipamoto caca bhitanani abhabbakatung yedampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hontu kincapi sokammang karoti papakang kayena vaca udacetasawa ababbasota capadicadaya ababbata ditthapadasavota idampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hontu vanapagumbhe yathapositagge gimmanamase patamasmi gimme tato pamang dhamma varanga desai nibbanagami paramang hitaya idampi buddhe ratanang panetang yetena sacena suati hontu varo varayyo varado varaharo anuttaro dhamma varanga desai idampi buddhe ratanang panetang yetena sacena suati hontu kinang puranang navanati sambhavang virata citta ayatike bhavasming tekhena beja aviroli chanda nebanti dhiraya tayang padipo idampi sanghe ratanang panetang yetena sacena suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang buddhang namasama suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang dhammang namasama suati hotu yani dabhutani samagatani bhummani vayani vayantalikhe tathagatang deva manussa pujitang sanghang namasama suati hotu.
Setelah membacakan parita-parita suci, kini marilah kita mempersiapkan diri untuk hening sejenak dan merenungkan kisah Buddha Gautama sebelum kita bersama-sama meditasi. Pada masa kehidupan Buddha Gautama, dikisahkan terjadi kelaparan di kota Vesali yang menewaskan ribuan orang dari keluarga miskin. Oleh karena terdapat begitu banyak mayat-mayat yang membusuk di sana, setan-setan pun mulai bermunculan dan menghantui kota tersebut dan menyebabkan banyak wabah lain bermunculan. Diganggu oleh 3 bahaya, kelaparan, setan-setan jahat, dan wabah penyakit, para penduduk Vesali meminta pertolongan dari Buddha yang pada saat itu sedang berdiam di Raja Gaha. Tergerak oleh rasa cinta kasihnya kepada semua makhluk, Buddha pun pergi mengunjungi kota Vesali, diikuti dengan ratusan biku termasuk yang mulia Ananda. Tidak lama setelah Buddha tiba di sana, hujan lebat turun membasahi kota Vesali dan membawa pergi serta mayat-mayat yang tak terurus. Jadi kota itu telah bersih dari gelimpangan mayat-mayat yang membusuk dan udara pun mulai segar kembali. Kemudian Buddha membabarkan khotbah mustika berharga kepada Yang Mulia Ananda dan memintanya melaporkan kembali khotbah tersebut sambil mengelilingi kota Vesali sebagai sarana untuk melindungi para penduduk Vesali. Yang Mulia Ananda mematuhi perintah tersebut dan sembari memercikkan air suci dari mangkok dana milik Buddha, melaporkan kembali khotbah tersebut mengelilingi kota, dan akhirnya wabah penyakit pun lenyap. Kemudian Yang Mulia Ananda melaporkan kejadian tersebut kepada Buddha yang sedang menunggunya di hall utama kota Vesali. Kemudian Buddha mengulangi kembali khotbah tersebut dan menjelaskan nilai makna teks yang ada dalam khotbah tersebut kepada siswa-siswanya. Meditasi dimulai. Ratana Sutta. Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik dari dunia maupun ruang angkasa, semoga semua makhluk berbahagia. Dengarkanlah dengan seksama kata-kata yang saya sabdakan. Duhai para makhluk, perhatikanlah, tunjukkanlah cinta kasihmu kepada umat manusia yang mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Karenanya, lindungilah mereka dengan tekun. Harta apapun juga yang terdapat di sini atau di alam lain, atau permata tak ternilai apapun juga di alam surga, tiada yang menyamai Tathagata. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Yang bijaksana Sakyamuni menemukan lenyapnya duka, terlepasnya keinginan, pembebasan dari kematian yang luhur. Tiada apapun yang dapat menyamai keagungannya. Sesungguhnya dalam Dhamma terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Kesucian yang dipuja oleh Buddha dinamakan samadhi dengan hasil segera. Tiada satupun yang dapat menyamai tingkat samadhi ini. Sesungguhnya dalam Dhamma terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. 8 orang yang dipuja oleh para budiman. Keempat pasangan ini adalah pengikut yang pantas mendapatkan pahala dari Buddha. Pahala yang berbuah berkah berlimpah. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia.
dengan tekad teguh melaksanakan ajaran Gautama, tiada nafsu, mereka menuai hasilnya, terbebaskan dari kematian, mereka menikmati kedamaian abadi. Sesungguhnya, dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Bagai tertanam kokoh di dalam tanah, tak tergoyahkan oleh angin dari 4 penjuru. Demikianlah orang bijaksana saya namakan. Orang bijaksana yang telah memahami kesunyataan mulia. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Mereka yang telah memahami kesunyataan mulia yang dibabarkan dengan jelas olehnya dengan kebijaksanaan hakiki. Sekalipun mereka lalai, mereka tidak akan terlahir di 8 alam utama. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Seseorang yang telah memahami pandangan benar, 3 belenggu terlepaskan serentak. Sakyaditi, keyakinan adanya diri yang kekal. Vicikicca, keraguan-raguan. Dan sila bata paramasa, percaya pada tahyul. Terbebaskan dari 4 alam menyedihkan. Ia tak dapat melakukan 6 kejahatan berat. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Walaupun ia bisa melakukan beberapa kesalahan dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran, ia tak dapat menyembunyikannya. Adalah keniscayaan bagi seseorang yang telah memahami jalan mulia. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Bagaikan hutan bermekaran bunga pada awal musim panas, demikian agunglah Dhamma menuju Nibbana yang ia ajarkan, suatu kebajikan sejati. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Ia yang maha agung, maha tahu, maha pemberi, pembawa keagungan, yang mengajarkan keagungan Dhamma. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Karma mereka sirna, tiada muncul karma baru. Pikiran mereka telah terbebaskan dari kelahiran kembali. Benih-benih lampau dimusnahkan, keinginan tiada timbul kembali. Kebijaksanaan muncul bagaikan terang pelita ini. Sesungguhnya dalam sangga terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semua makhluk berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Buddha, Tathagata, yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Dhamma, Tathagata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Sangha, Tathagata, yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu sahabat terkasih, setelah kita membacakan parita suci dan juga bermeditasi, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dharma Desana yang pada hari ini akan dibawakan oleh Bante Badra Prana. Marilah kita bersiap-siap dan selamat mendengarkan. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Siang ini saya akan membagi tentang bagaimana kita memberikan persembahan kepada leluhur kita.
Karena beberapa hari ke depan kita akan melakukan perayaan Cengbeng, di mana biasanya kita pergi ke kuburan ataupun pergi ke rumah abu untuk bersembahyang dan memberikan persembahan kepada leluhur kita. Dan biasanya juga Wihara Ekayana setiap tahun melakukan puja bakti ritual Cengbeng, tetapi tahun ini sedikit agak berbeda karena kita ketahui bahwa adanya wabah virus corona. Maka dihimbau para umat untuk melakukan sembahyang dan puja bakti di rumah masing-masing, dan di wihara cukup dilakukan oleh para anggota sangga, dan para umat dapat melihat secara langsung melalui live streaming kita baik di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Persembahan kali ini saya tidak akan mengungkit tentang masalah persembahan makanan, tetapi bagaimana persembahan secara lebih kepada perbuatan yang kita lakukan, dan itu niat baik kita. Ada baiknya ketika keluarga melakukan persembahan bukan hanya persembahan makanan, tetapi berbagi jasa kebajikan yang kita telah lakukan baik sehari-hari. Kebajikan itu bisa banyak cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa berdana makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi dalam keadaan kondisi sekarang, di mana banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Kita bisa berbagi makanan, kalau kita punya lebih makanan, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ataupun kita juga bisa melakukan banyak hal, seperti kita melakukan share baik di Facebook, di YouTube atau dimanapun di Instagram dengan hal-hal yang baik. Semuanya kita lakukan dengan niat positif, dan juga kita melakukan banyak hal, ataupun kita melakukan menjadi volunteer baik di wihara ataupun sekarang banyak rumah sakit yang membutuhkan banyak volunteer. Nah, kebajikan yang lain kita bisa juga di rumah, kita bisa melakukan mandara sutra, membaca sutra, melakukan membaca parita, ataupun mendengarkan dharma, ataupun diskusi dharma di rumah. Ataupun banyak hal sebetulnya kita bisa lakukan di rumah, dan dedikasikan kebajikan yang telah kita lakukan ini dan kita persembahkan kepada leluhur kita. Dan ada yang paling baik yang kita lakukan sekarang adalah yang seperti dihimbau oleh pemerintah, adalah stay at home. Dengan hanya kita di rumah, kita diam di rumah, sebetulnya kita sudah melakukan satu kebajikan. Kenapa bisa kita melakukan kebajikan? Dengan kita diam di rumah aja, berarti kita menjaga diri kita menjaga fisik kita. Ketika kita menjaga fisik kita, berarti kita sudah menghargai apa yang diberikan oleh orang tua kita. Karena kita lahir berkat karena orang tua kita. Ibu kita yang melahirkan kita dengan susah payah, ayah kita yang membesarkan kita dengan perjuangan yang berat untuk mencari nafkah, dan kita menjaga merawat kita supaya tidak terkena virus corona. Itu berarti sudah membuat satu perbuatan baik, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk kedua orang tua kita. Karena perlu kita pahami, kita ketahui bahwa di dalam diri kita ini sebetulnya mengalir darah dan gen ataupun DNA dari orang tua kita. Dan sebetulnya kita adalah kelanjutan dari kedua orang tua kita dan kelanjutan dari leluhur kita terdahulu. Nah, untuk itu makanya alangkah baiknya kita melakukan tubuh kita dalam keadaan kondisi seperti ini. Kita diam di rumah, kita banyak melakukan pembacaan parita, ataupun kita bisa liamkeng, atau kita bisa nienfo, atau mendengarkan sutra. Kita buka YouTube, mendengarkan lagu-lagu rohani, dan kita duduk bermeditasi dengan mengembangkan cinta kasih, welas asih kita kepada seluruh makhluk di seluruh dunia ini, ke seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di bumi ini, supaya mereka selalu sehat, terbebas dari virus, selalu hidup sehat, penuh kebahagiaan, dan penuh kedamaian. Suatu hal yang simpel sebetulnya, tetapi sebagaimana kita melakukan dengan penuh niat baik, dan tentunya ketika kita melakukannya dengan penuh kebajikan, maka hal itu akan jauh lebih baik. Dan ketika kita bisa melakukan seperti ini, misalnya kita ketika bangun tidur, buatlah diri kita tenang dengan memperhatikan napas masuk, napas keluar. Buat diri kita menjadi penuh kebahagiaan. Hadirkan kebahagiaan di dalam diri kita. Tersenyumlah pada diri sendiri. Dan berbagilah kebahagiaan senyum kita kepada orang-orang di rumah kita. Tenangkan diri. Bisa kita duduk dengan meditasi dengan penuh kedamaian. Di dalam rumah, ketika kita hanya di rumah aja, kita bisa membaca buku-buku parita.
kita bisa membaca, kita mempelajari Dharma, kita bisa merapal nama Buddha dengan Namo Amitofo ataupun Namo Kwan Seim Pusa atau apapun yang kalian lakukan dari hari ke hari dengan duduk meditasi, mendengar lagu rohani ataupun segala macam, membuka YouTube, belajar Dharma ataupun semua yang bisa kita lakukan. Ketika di malam hari kita duduk lagi tenang, penuh kedamaian, kita renungkan apa yang telah kita lakukan sehari penuh ini. Apakah kita melakukan banyak kebajikan? Satu hal yang simpel, tidak semua kebajikan itu dilakukan dengan niat yang tulus. Renungkan semua itu. Kalau ada kebajikan yang kita lakukan dengan hati, dengan batin yang jernih, dengan penuh niat yang tulus, dengan penuh kebahagiaan, dedikasikan, limpahkan jasa kebajikan itu untuk para leluhur kita. Itu suatu hal yang luar biasa, karena persembahan-persembahan itu jauh lebih bermakna, bukan hanya untuk mereka yang sudah meninggal dunia, tetapi juga baik untuk kita. Secara tidak langsung, kita sudah berlatih untuk merapal nama Buddha, kita sudah berlatih meditasi, kita berlatih untuk membuat diri kita bahagia, kita berlatih untuk tenang, dan secara tidak langsung kita berlatih untuk selalu hidup penuh kesadaran. Kesadaran itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Hiduplah sadar penuh, hiduplah penuh kedamaian, bangkitkan, kembangkan semua kebahagiaan, energi positif yang ada dalam diri kita. Kembangkan, berbagilah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Kadang kita tidak menyadari untuk merawat diri kita sendiri. Ada cerita lucu di teman saya beberapa hari yang lalu bercerita tentang kejadian di perusahaannya. Kira-kira sebelum wabah virus corona merebak di Indonesia, dia sudah menyiapkan begitu banyak hand sanitizer di kantor untuk karyawannya untuk bawa pulang. Yang lebih lucunya, dia menaruh uang. Saya tidak tahu berapa jelas uangnya, tapi katanya ada 100.000, ada berapa ratus ribu ditaruh, ditempel di hand sanitizer itu. Dan dia minta kolega karyawannya itu, karyawan untuk masing-masing mengambil satu hand sanitizer dan boleh dibawa pulang. Tapi tahu nggak? Ada yang lebih lucu di sini. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang mau mengambil hand sanitizer itu. Karena apa? Karena mereka berpikir sangat enteng. Dan mereka memikirkan bahwa wabah itu terjadi bukan di Indonesia. Dan ini di Indonesia, tidak mungkin terjadi di Indonesia. Tapi selang keesok harinya, ketika teman saya kembali kerja, hand sanitizer tetap utuh dan uangnya tetap utuh. Ditempel di masing-masing hand sanitizer-nya itu. Dan ketika dia mengambil, dia simpan, dan dia bercerita kepada karyawannya, dia dikasih ambil satu, dikasih lihat ke karyawannya bahwa di situ ada uang. Ternyata karyawannya semuanya terdiam. Kenapa mereka tidak mengambil hand sanitizer itu? Nah, yang terjadi di sini adalah mereka tidak berpikir tentang hand sanitizer untuk kesehatan diri mereka. Yang mereka pikir adalah uangnya. Jadi di situ jelas sekali bahwa kita kurang merawat diri kita sendiri. Kurang menjaga diri kita. Padahal ketika kita menjaga diri kita sendiri berarti kita menjaga orang tua kita. Menjaga leluhur kita dari segala macam penyakit. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kemarin juga saya mendengar banyak orang-orang yang sakit. Dan saya juga menghimbau untuk Anda semua jaga kesehatan untuk tidak sakit, karena banyak dokter-dokter kita sedang sibuk untuk mengurusi virus corona, sibuk mengurusi pasien-pasien yang kena ataupun suspek corona. Jadi ketika kita sakit, kadang-kadang kita di rumah sakit agak digimanain gitu. Ya itu tidak apa-apa sih sebetulnya sih, tapi jagalah kesehatan, karena bagaimanapun kesehatan diri kita
akan membawa manfaat besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Saudara terkasih, di rumah pun kita sebetulnya sudah banyak melakukan kebajikan dengan berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Di saat-saat seperti ini, di mana kita harus stay at home atau di rumah aja, dekatilah orang-orang di rumah kita. Ajaklah anak-anak bermain, ajaklah anak-anak kita bercerita, ataupun banyak hal seperti kita masak bersama-sama, makan bersama, bercerita bersama, nonton film bersama di rumah. Tentunya akan membawa kebahagiaan yang berbeda di rumah, karena kita selama ini disibukkan oleh pekerjaan kita. Ada waktunya kita kembali ke rumah kita sendiri untuk lebih memperhatikan keluarga kita di saat-saat ini. Mereka juga butuh dukungan dari kita. Mereka butuh kebahagiaan dari kita. Berbagi kebahagiaan kepada keluarga adalah berbagi kebahagiaan kepada diri sendiri. Berbagi kebahagiaan kepada diri sendiri untuk dibagikan kepada keluarga kita. Dan juga di sela-sela kesibukan ini, kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa bermeditasi dengan tenang, kita cukup memperhatikan napas masuk dan napas keluar kita. Dan kita bisa melakukan body scanning, kita memperhatikan tubuh kita, memperhatikan semua pikiran kita, memperhatikan semua yang ada di dalam diri kita. Buatlah diri kita menjadi tenang, damai, penuh kebahagiaan. Nikmatilah ketika ada napas masuk dan napas keluar. Napas masuk, saya merasakan ketenangan. Napas keluar, saya merasakan ketenangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Selain kita bermain, bercanda, bernyanyi, ataupun apapun yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita, dan kita bisa bermeditasi, kita bisa nianfu, kita bisa liamkeng, ataupun kita bisa menikmati waktu santai kita hanya untuk minum secangkir teh atau secangkir kopi untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jauhkan dari semua berita-berita dari luar. Buatlah diri kita menjadi tenang. Bangkitkan semua kebahagiaan dan dedikasikan kebahagiaan itu kepada para leluhur kita. Semoga leluhur kita juga merasakan kebahagiaan yang kita alami. Dan juga banyak hal yang seperti kita ketahui, banyak orang-orang memanfaatkan hal-hal situasi seperti ini, dan itu sebetulnya sangatlah tidak bijaksana. Lebih baik kita saling bahu-membahu, membantu, saling berbagi, saling mendukung, saling gotong royong agar wabah ini cepat supaya kita semua cepat terbebas dari wabah ini. Dedikasikan cinta kasih, belas kasih kita kepada semua manusia. Semoga terbebas, semoga terbebas, semoga terbebas dari semua wabah penyakit. Semoga terbebas dari penderitaan. Dan banyak hal sebetulnya persembahan-persembahan yang kita bisa lakukan untuk mendedikasikan kepada keluarga kita, orang tua kita, dan kepada mereka dengan menggunakan tubuh fisik ini. Ada hal yang lain yang lebih bijaksana, yaitu dedikasikan untuk mereka yang membutuhkan saat ini, sekarang. Kita lihat banyak mereka perawat-perawat, dokter yang berjuang di garda depan. Mereka tidak memikirkan hidup mereka, tapi mereka hanya berpikir bagaimana untuk menolong, bagaimana untuk membantu orang-orang yang terjangkit agar terbebas dari virus itu. Mereka yang bisa saya sebut adalah bodhisattva yang hidup. Belajarlah banyak dari mereka.
Dengan kita hanya cukup stay at home aja, kita sudah melakukan banyak hal. Jauhi keramaian. Respeklah kepada diri sendiri. Ingat, diri kita adalah diri orang tua kita, karena kita adalah kelanjutan dari orang tua dan leluhur kita. Semoga semua makhluk senantiasa hidup berbahagia. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk selalu hidup penuh kesejahteraan. Saya rasa cukup sampai di sini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bante Badra Prana atas Dharma Desana yang luar biasa. Semoga sharing Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu sahabat terkasih, kita juga diberikan kesempatan untuk berdana secara transfer online ke rekening BCA. Kami menyediakan 2 buah rekening. Yang pertama 39730199968 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Ini untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Arama. Kemudian satu lagi rekening 80151289999 atas namanya sama, Yayasan Triana Wardana Indonesia, yang ini untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Serpong. Ya, sekali lagi nomor rekening 39730199968 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia untuk mendukung kegiatan Wihara Ekayana Arama, dan juga rekening 80151289999 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia untuk mendukung kegiatan dari Wihara Ekayana Serpong. Semoga dana ini dapat bermanfaat untuk perkembangan Buddha Dharma dan juga khususnya perkembangan kegiatan yang mendukung Buddha Dharma, mengembangkan Buddha Dharma di Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong. Ya, kemudian dalam rangka menyambut Hari Waisak, kami juga mengajak Bapak Ibu sahabat terkasih untuk melakukan perapalan mantra Sakyamuni dan mantra Baisaja Guru di rumah kita masing-masing. Sebelumnya, saya akan membacakan sebuah kisah yang sangat menarik yang melatar belakangi ajakan perapalan sejuta mantra ini. Di zaman Buddha Sakyamuni ada seorang Brahmana bernama Pingiya yang oleh karena sudah lanjut usia tidak dapat pergi ke tempat Buddha membabarkan Dharma. Namun ia selalu mengingat Buddha, maka ia selalu berada di dekat Buddha. Dan melalui praktik yang dilakukan tersebut, Buddha menyatakan bahwa Pingiya akan dapat merealisasi nirwana. Dengan perapalan atau pembacaan berulang-ulang mantra Buddha, seseorang akan selalu ingat kepada Buddha, akan selalu menghadirkan Buddha dekat dengan hatinya. Pikirannya akan tenang, damai, dan bahagia. Kata mantra berarti apa yang melindungi pikiran. Mantra sesungguhnya adalah pelindung pikiran kita. Dengan merapal mantra, pikiran kita tidak mengembara. Pikiran kita berada dalam kekinian yang menakjubkan. Marilah kita menyambut Hari Waisak dengan bersama-sama merapalkan mantra Sakyamuni. Hari Waisak kita tentunya akan menjadi lebih penuh berkah. Setiap orang dapat menyediakan waktu di rumah untuk melakukannya. Anda dapat memilih apakah merapal sebanyak 7 kali, 21 kali, atau 108 kali setiap sesi. Lakukan 3 sesi setiap harinya, yaitu di pagi hari setelah bangun pagi, di siang hari setelah makan siang, dan di malam hari menjelang tidur. Anda dapat memulai perapalan sampai dengan tanggal 6 Mei 2020. Dengan partisipasi Anda, jika jumlah perapalan digabungkan, tentunya keluarga besar Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong paling sedikit akan dapat mengumpulkan 1.000.000 mantra. Anda juga bisa merapalkan mantra versi Mandarinnya. Nah, setiap kali setelah merapalkan mantra Sakyamuni tersebut, Anda juga diminta untuk merapalkan mantra Baisaja Guru sebanyak 7 kali. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua terbebas dari penyakit. Bagi Anda yang belum familiar dengan kedua mantra tersebut, silakan Anda lihat contoh perapalannya yang kami bagikan di media sosial Facebook dan Instagram Wihara Ekayana Arama.
Kami harapkan para umat dapat melakukan pencatatan jumlah mantra yang sudah dirapal dan Anda bisa menginformasikan secara berkala, misalnya seminggu sekali atau beberapa hari sekali, melalui WhatsApp ke Fani di 0813 1509 8135 dengan menyebutkan nama Anda, jumlah mantra yang sudah dirapal, dan periode waktu perapalan. Setelah melakukan perapalan mantra Sakyamuni setiap hari, pada hari Waisak tanggal 7 Mei 2020, marilah kita juga bisa mengikuti dengan penuh kedamaian live streaming pesan Waisak pada pukul 9 pagi dan juga meditasi detik-detik Waisak pada pukul 17.30. Kami harapkan sahabat terkasih dapat juga menabur kebaikan dengan mengajak saudara dan kerabat untuk ikut melakukan perapalan mantra ini. Ya, Bapak Ibu sahabat terkasih, kami ada sedikit pengumuman, yaitu di minggu depan, tanggal 5 April 2020, Wihara Ekena Arama akan mengadakan live streaming upacara ritual Cengbeng. Yang sebelumnya jadwalnya itu di tanggal 4 April 2020, tapi kemudian dimundurkan satu hari menjadi hari Minggu, tanggal 5 April 2020. Upacara ritual ini akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10.15, itu Sansesenien dan Sangkung. Nah, kemudian kemudian di pukul 10.30 akan dilanjutkan dengan kebaktian Parita, kebaktian untuk bahasa Pali, dan juga ceramah Dharma sampai dengan pukul 12 kurang lebih ya. Kemudian ritual Cengbeng akan dilanjutkan kembali pada pukul 13 atau jam 1 siang sampai jam 2 siang, itu Sansesennya di sesi 2. Dan kemudian sesi terakhirnya di pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore. Itu Sansesennya di sesi 3 dan juga Mongsan. Bapak Ibu sekalian juga bisa mendaftarkan nama leluhur melalui WhatsApp ke Wihara Ekena Arama di nomor 0813 1717 116 atau 0813 1717 119. Pilih salah satu nomor saja. Untuk dananya, Bapak Ibu juga bisa menyalurkan ke rekening BCA nomor 127 301 2978 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Ya, Bapak Ibu sahabat terkasih, selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan Parita Suci. Silakan bersiap-siap dan selamat mengikuti. Setelah berkesempatan melaksanakan kebajikan membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan dhamma, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nama Karagata. Marilah kita menutup kebaktian pada hari ini dengan kembali bersama-sama menghormat dan bersujud di hadapan Buddha, Dharma dan Sangha dengan memanjatkan nama Karagata. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangha, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami.
Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Namo Sanghaya. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu sahabat terkasih, demikianlah rangkaian acara Puja Bakti live streaming pada hari ini, hari Minggu 29 Maret 2020. Jangan lupa untuk kembali ikuti acara Puja Bakti live streaming di minggu depan tanggal 5 April, sekaligus ada rangkaian ritual Puja Bakti Chengbeng dari pukul 8 pagi. Jadi jangan sampai Anda lewatkan rangkaian acara ritual dan juga Puja Bakti live streaming Wihara Ekayana Arama di minggu depan tanggal 5 April 2020. Sampai jumpa lagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.